Ya, silakan Pak Tri, yuk kita lanjut. Oke. Selamat sore Ibu Ari. Selamat sore Pak Tri. Oke, bagaimana kabar Ibu? Apakah hari ini sehat-sehat, selalu dalam keadaan yang senang, bahagia, rileks? Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat, terus senang Pak, karena rukol kali ini saya bisa fokus. Nggak banyak iklan di kanan kiri saya ini dari tadi Pak, jadi semangat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Benar-benar Ibu ya. Jadi memang tentunya kalau Ibu sudah diawali dengan senang, gembira, tentunya kita tidak ingin Bu, pembicaraan kita saat ini hanya sekedar omong kosong Ibu ya. Nah, tentunya kita memiliki keinginan yang bermakna dalam obrolan ini. Tentunya kira-kira apa Ibu yang ingin Ibu capai dalam obrolan kita ini? Hari ini karena saya bahagia, tapi saya tetap ingin berbagi. Mudah-mudahan kondisi yang aman seperti ini Allah hadirkan sesering mungkin. Tapi Pak Tri, seringkali saya ini riweuh gitu ya, sama keadaan-keadaan pribadi, keadaan-keadaan domestik terutama yang itu mengganggu aktivitas publik saya. Contohnya, di sekolah saya itu pukul 7:10 saya sudah maksimal Pak Tri. Oh ya. Itu harus sudah ada di sekolah dengan toleransi keterlambatan dalam 1 bulan itu 25% saja. Nah, sementara dengan kondisi domestik saya yang saya ini seorang ibu dengan 2 anak kecil-kecil yang sendiri di rumah, jadi hanya bertiga Pak Tri. Jadi kebayang kalau pagi itu sering banyak drama Pak Tri. Untuk saya sampai di sekolah tepat waktu itu saya sering banyak drama di rumah, dan yang saya sadari itu drama itu melukai hati anak-anak saya mungkin ya, karena saya press untuk mengikuti ritme berlari saya gitu. Dan saya pikir itu masalah karena kalau diterus-teruskan nggak baik buat mental anak saya nih. Setiap pagi si emak ini teriak-teriak nih gitu. Iya, betul Ibu. Jadi saya merasa tertekan Pak Tri dengan kondisi itu. Nah, iya Ibu, supaya Ibu bisa memanage waktu tadi ya, Ibu saya garis bawahi tadi bahwa Ibu selain menjadi guru juga menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus bocil atau anak kecil yang tentunya riwah itu Ibu. Nah, menurut Ibu apa sih yang sudah Ibu lakukan dengan keadaan anak-anak Ibu itu atau menjadi seorang guru? Sementara ini yang sudah saya lakukan baru pada tahap refleksi Pak Tri. Jadi saya baru menyadari kalau kondisi seperti ini akan tidak baik untuk mental anak-anak saya ketika berangkat sekolah sambil ada hati yang terluka karena saya marah misalnya gitu. Saya sudah merefleksikan itu. Kemudian yang kedua yang sudah saya lakukan, saya minta maaf. Sudah ya, saya lakukan ke anak saya, minta maaf dengan kondisi ini gitu. Kemudian yang ketiga, saya sudah berpikir Pak Tri, berarti dengan kondisi yang Allah pilihkan untuk saya ini, mungkin saya harus lebih ekstra dibandingkan dengan orang-orang lain yang kondisinya mungkin lebih mudah. Jadi saya harus memulai aktivitas domestik itu jauh sebelum subuh. Itu sudah saya canangkan Pak Tri. Iya betul. Oke Ibu, tadi saya sudah benar-benar mendengarkan bahwa Ibu ini sudah bisa merefleksi diri, bisa menyadari apa yang harus Ibu lakukan. Seandainya Ibu sebagai seorang guru dan ini, menurut Ibu itu refleksi yang seperti apa? Yang Pak Tri, tentu saja refleksi itu kan kayak kita bercermin ya Pak Tri gitu. Saya ini udah bercermin nih, kemudian saya lihat di kaca itu diri saya belum bisa gitu ya, belum bisa menata hati, menata emosi dengan baik ketika dalam kondisi tertekan.
Jadi ketika saya lihat di cermin begitu, tentunya itu jadi masalah kan buat saya. Nah, masalah itu kan harus diselesaikan. Nah, hari ini saya pengen berbagi loh sama Pak Tri, barangkali Pak Tri bisa memberi saya masukan yang bisa saya timbang-timbang apakah masukan dari Pak Tri nanti cocok ya untuk kondisi saya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Oh iya Ibu, untuk hal ini tentunya Ibu kan sebenarnya sudah memiliki solusi sebenarnya dalam ini. Nah, kalau kira-kira Ibu, Ibu sudah bisa merefleksi, bisa menyadari, bisa minta maaf. Jika saya buat skala prioritas ini Bu, nah, misalkan dari 1 sampai 10. Ini kira-kira Ibu ini masuk ke skala yang keberapa ya menurut Ibu secara pribadi? Kalau dibuat skala kemampuan saya ya Pak, kemampuan saya memanage dan memberi solusi di masalah saya tadi ini, saya ambil di 8 deh Pak Tri gitu. Karena saya merasa sudah mampu merefleksi, kemudian beberapa tahapan sudah saya lakukan seperti meminta maaf, kemudian mencoba mengatur waktu gitu. Kenapa saya belum berani mengambil sampai di level 10 Pak Tri? 1, manusia itu tidak ada yang sempurna dengan rencana yang dia buat. Yang kedua, yang tadi rencana yang saya siapkan bahwa saya harus memulai sebelum subuh, itu ternyata seringkali tidak terlaksana Pak Tri. Karena malamnya sama ya Pak, malamnya juga seringkali kita harus begadang menyelesaikan deadline ABCD. Iya. Jadi akhirnya kebutuhan fisik saya untuk istirahat kurang gitu. Skala yang saya ambil di 8. Dari skala yang sudah Ibu tetapkan untuk mencapai ke 8 itu Bu ya, tentunya ada cara bagaimana sih nanti saya melihatnya kok bisa sampai nilai 8 dan kira-kira hal-hal yang harus dilakukan itu hal apa saja? Untuk menilai sudah seberapa jauh saya berhasil ya dengan yang saya canangkan tadi, tolak ukurnya tentu saya melihat bagaimana pagi saya. Dalam Senin sampai Sabtu itu 6 hari, berapa pagi saya yang tanpa drama. Ketika saya sudah berhasil 5 hari saya itu tanpa drama pagi, saya merasa itu sudah perkembangan yang luar biasa. Harapannya tentu suatu saat akan 6 hari saya dari Senin sampai Sabtu itu tidak ada drama pagi gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Dari pembicaraan kita yang sudah kita lalui ini Ibu, kira-kira Ibu Ari dapat mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita ini? Kesimpulannya saya bersyukur Pak Tri ditemani ngobrol Pak Tri hari ini, yang karena Pak Tri semangat, saya juga jadi tertular nih semangatnya. Kemudian yang kedua, saya yakin bahwa apa yang saya jalani ini sudah Allah pilihkan buat saya. Bisa jadi apa yang sekarang saya keluhkan itu mimpinya orang lain. Itu yang membuat saya tetap semangat Pak Tri. Kemudian yang ketiga, tentu saja manajemen waktu dan skala prioritas agar jangan sampai kita mengejar untuk tetap berangkat tiba-tiba tepat waktu sekolah, tapi saya mengabaikan hak anak-anak saya atau saya melukai hati anak-anak saya. Jadi itu kesimpulannya. Saya pengen dua-duanya itu berjalan. Saya tiba tepat waktu di sekolah, anak-anak dan rumah ketika pagi terkondisi. Mungkin itu Pak Tri. Amin. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali Bu pada pertemuan kita, pembicaraan kita kali ini. Memang benar-benar mendapatkan kesimpulan yang bisa kita tarik, dan tentunya karena waktu yang hanya sedikit itu,
mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Silahkan Ibu kembali untuk aktivitas rutinitas yang lain, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Tri. Terima kasih. Cip, tepat. Ngisi refleksi ya Pak. Ya Ibu. Pak Usep, rekornya dimatikan ya? Belum. Oh, belum. Ngisi refleksi. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.